شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ikhwani dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan kita agar kita mengikuti agama Ibrahim alaihi salam dan meneladani agama Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qul sadaqallah." Katakanlah, wahai Muhammad, telah dibenarkan atau telah benar apa yang difirmankan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fattabi'u millata Ibrahim hanif. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dialah tidak termasuk dalam orang-orang musyrik. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menjelaskan bagi kita bahwasannya tidak ada yang membenci atau berpaling dari agama Ibrahim kecuali orang yang bodoh. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidak ada yang membenci agama Ibrahim kecuali yang memperbodoh dirinya sendiri. Wa laqad istafaina. Dan kami telah memilihnya. Wa laqad istafaina wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan dia akan termasuk pada akhirat dalam orang-orang yang saleh. Namun ya ikhwani, wajib atas kita, fardu atas kita dari Allah Azza wa Jalla agar kita mengikuti agama Ibrahim, meneladani millah Ibrahim alaihi salam. Apa itu sifat agama Ibrahim? Apa rukun-rukun agama Ibrahim alaihi salam? Ini wajib. Yani mustahil Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat dan tidak menjelaskan untuk kita bagaimana melaksanakan salat. Mustahil ini. Faedah dalam syariah, la taklif bimustahil. Tidak ada taklif jika ada mustahil. Tidak ada. Taklif terjatuh jika ada mustahil. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas kita agar meneladani, mengikuti agama Ibrahim. Dan Allah juga mewasafkan, menjelaskan, menggambarkan untuk kita apa itu agama Ibrahim alaihi salam. Apa sifat-sifat agama Ibrahim alaihi salam? Sifat yang pertama ya ikhwani, berserah diri secara full kepada Allah. Kepada perintah Allah, kepada larangan Allah, kepada takdir Allah Jalla Jalaluh. Mohon maaf, saya kasih mukaddimah sebelum kita masuk ke dalam apa? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena kajian kita sampai jam 12. Oke? Saya sudah makan sebelum kajian. Artinya panjang kajian kita. Setuju atau tidak? Dan ada hadiah di sini untuk saya insyaAllah. Setuju? Mulai? Kasih mukaddimah atau lanjut dalam judul? Antum mau apa? Mukaddimah dulu. Baik, alhamdulillah. Sampai jam 12. Sekarang jam 11. Baik. Apa sifat agama Ibrahim? Sifat yang pertama, berserah diri secara full kepada syariat Allah dan kepada takdir Allah. Secara full. Tidak pernah protes sama sekali. Tidak pernah menolak sama sekali. Walaupun perintah ini sangat-sangat besar. Ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jal. Walau takdir ini cobaan luar biasa. Karena itu beliau sukses. Karena itu para sahabat Nabi sukses. Bayangkan ya ikhwani, bagaimana Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jal, "Idh qala lahu rabbuhu aslim."
idh qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Allah Tuhannya berkata kepadanya, berserah dirilah engkau. Maka Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam ini. Idh qala lahu siapa? Rabbuhu. Tidak berkata Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan di sini nama Rabb? Karena Rabb yang mengatur segala sesuatu. Rabb semua perbuatan dunia dan akhirat ini perbuatan siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang memiliki segala sesuatu. Allah yang mengatur segala sesuatu. Allah yang menetapkan segala sesuatu atas engkau. Semua takdir ini ketitipan Allah untuk engkau. Apakah engkau berserah diri kepada Allah atau tidak? Apakah engkau ridha terhadap takdir Allah atau tidak? Kebanyakan manusia tidak ridha. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kesempitan atas kita, kita tidak ridha. Kita mau apa? Protes. Kenapa Allah menyempitkan atas kita dan melebankan atas orang kafir? Kenapa aku bernama ini? Kenapa tidak nama yang lain? Kenapa aku memiliki orang tua begini? Kenapa tidak orang tua yang sifat yang lain? Banyak protes dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Aslim. Berserah diri engkau kepada Allah. Berserah diri engkau kepada takdir Allah, kepada syariat Allah, kepada perintah Allah, kepada larangan Allah secara full. Karena engkau adalah hambanya Allah Jalla Jalaluhu. Seorang hamba itu tidak boleh bergerak atau diam. Tidak boleh mengeluarkan nafasnya atau menghembuskan nafasnya kecuali dengan izin Allah Jalla Jalaluhu. Ini secara hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aslim. Berserah diri engkau. Kata beliau, aku berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bayangkan bagaimana beliau berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika Allah memerintahkan Ibrahim agar meletakkan istrinya, anaknya yang kecil, pada salah satu tempat limbah Makkah, tidak ada kecuali batu-batu saja, gunung-gunung saja, dan matahari dan langit dan bumi. Tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada air, tidak ada tanaman. Beliau membawa anaknya dari negeri Iraq ke negeri Makkah, membuat mereka di sana, mau kembali ke Iraq. Subhanallah. Istrinya berkata, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini? Tidak jawab. Satu kali, dua kali, tiga kali. Akhirnya istrinya berkata, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau? Beliau berasarat, iya. Kata istri ini, Allah mustahil melintarkan kami. Mustahil membiarkan kami. Silahkan pergi. Subhanallah, semua langkah untuk wanita ini ditetapkan di sejarah dunia sampai ditetapkan di Al-Quran Al-Karim sebagai rukun untuk kita yang ingin berhaji atau berumrah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Ini perbuatan siapa? Hajar alaihi salam. Ini minum dari Zamzam. Ini perbuatan siapa? Barakah untuk anak kecil ini Ismail alaihi salam. Bayangkan ini barakah jika engkau berserah diri kepada syariat Allah, kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ini gambar luar biasa. Jika ada perintah untuk engkau meletakkan anak engkau di padang pasir, tidak ada seorang pun. Jika engkau ridha, dia tidak ridha. Jika dia ridha, engkau kasih sayang, tidak bisa. Faham ikhwani? Ini salah satu gambaran. Gambaran yang kedua, jika Allah memerintahkan Ibrahim alaihi salam agar menyembelih anaknya yang kecil ini, hanya satu-satunya saja yang dimiliki Ibrahim alaihi salam. Ibrahim tidak protes sama sekali. Ibrahim hampir menyembelih anaknya. Subhanallah, tunduk secara full, tidak berfikir apakah benar atau tidak, tidak berfikir, tidak mundur sama sekali.
Ini namanya berserah diri. Hingga Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyunya, sudah engkau membenarkan mimpi engkau. Perbuatan ini jadi syariat sampai hari kiamat. Kurban. Semua orang menyembelih kurban, harus engkau tahu, engkau mengikuti millah siapa? Ibrahim alaihi salam. Dan sebenarnya bukan hanya engkau menyembelih kurban, engkau menyembelih hawa nafsu engkau untuk Allah, supaya hati engkau, jiwa engkau murni untuk siapa? Untuk Allah Jalla Jalaluh. Serah diri kepada Allah. Bahkan beliau, istrinya, anaknya saja di sana. Allah suruh Ibrahim dan Ismail agar membangun rumah Allah. Membangun rumah untuk siapa? Tidak ada seorang pun di sana. Harus tunduk. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam, jika Allah memerintahkan Nuh alaihi salam untuk membangun, untuk membuat sebuah kapal di mana? Di padang pasir. Tidak ada sungai, tidak ada laut, tidak ada air. Kapal harus ada air. Afwan, jika ada perintah Allah, menghentikan akalmu. Jadikan akalmu tunduk untuk perintah Allah. Allah mengetahui, engkau tidak mengetahui. Allah melihat apa yang engkau tidak bisa melihat. Ini ya ikhwani yang kita harus mempelajari. Tunduk secara full kepada perintah Allah, kepada ketitiban Allah Azza wa Jalla. Lalu Nuh alaihi salam membuat kapal besar. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan air banyak dari langit, mengeluarkan air banyak dari bumi, hingga air itu sudah mencapai puncak gunung-gunung. Allahu Akbar. Gitu ikhwani, kemuliaan Allah untuk wali-walinya jika engkau memuliakan perintah Allah dan syariat Allah Azza wa Jalla. Paham? Lihatlah, Allah memerintahkan Ibrahim untuk berazan. Wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijala. Suruhlah manusia untuk berhaji, mereka akan datang banyak sekali. Siapa yang mendengar azan Ibrahim pada saat itu? Tidak ada sama sekali, kecuali istrinya, anaknya. Mana manusia pada saat itu? Tidak ada, ikhwani. Tidak ada. Tapi beliau ada perintah, beliau berazan. Wahai manusia sekalian, marilah untuk berhaji. Sampai hari kiamat, semua para muslimin ingin sekali untuk melaksanakan ibadah haji, membiarkan sekian dan sekian untuk melaksanakan ibadah umrah. Subhanallah, ini barakah perintah siapa? Allah, dan tunduknya siapa? Ibrahim alaihi wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang pertama, tunduk secara full kepada Allah, kepada syariahnya, kepada ketitibannya, takdirnya ya ikhwan, kepada takdir Allah. Oleh kerana itu ya ikhwani, kerana itu Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingatlah ketika Allah menuji Ibrahim dengan beberapa kalimat, beberapa perintah, fa'atammahunna. Lalu Ibrahim alaihi salam menyempurnakannya, lulus di semua ujian tersebut. Apa balasan Allah? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Kata Allah, aku menjadikanmu wahai Ibrahim pemimpin untuk seluruh manusia. Seluruh manusia ini sampai hari kiamat, semua orang berhaji berumrah, semua berbuatan haji dan umrah. Ini perbuatan siapa? Ibrahim. Semua ini perbuatan Ibrahim alaihi salam. Tawaf. Siapa yang bangun Ka'bah? Ibrahim alaihi salam. Siapa yang pertama kali tawaf? Ibrahim alaihi salam. Siapa yang sa'i antara Safa dan Marwah? Ibrahim dan istrinya alaihi salam. Siapa yang melemparkan batu? Ibrahim alaihi salam. Siapa yang berkorban? Ibrahim alaihi salam. Semua perbuatan ini agar engkau mengingat siapa? Ibrahim alaihi wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Dia jadi pemimpin untuk seluruh manusia karena beliau tunduk berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluhu, menyempurnakan semua ujian engkau. Saya bertanya sekarang, apa kabar ujianmu? Apa kabar jiwamu? Bagaimana kondisi engkau dalam setiap ujian, di hadapan setiap penderita? Apakah engkau rela atau tidak? Apakah engkau protes atau menerima? Apakah engkau rida terhadap ketetapan Allah bagi engkau atau tidak? Apakah engkau tunduk di hadapan setiap perintah Allah atau memilih apa yang sesuai dengan hawa nafsu engkau? Apa kondisi kita, ikhwani? Ini sifat agama Ibrahim yang pertama. Sifat yang kedua, beliau berada di atas tauhid yang murni, menjauhi dari segala kesyirikan. Ibrahim pemimpin semua orang yang bertauhid. Imamul Hanifiyah Samha, pemimpinnya segala orang yang bertauhid. Kata Allah, wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu tidak termasuk dalam orang-orang musyrik. Tidak pernah membuat kesyirikan sama sekali. Alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Oleh karenanya ya ikhwani, engkau harus mengikuti millah Ibrahim. Harus mewujudkan tauhid kepada Allah. Tauhid di dalam hati engkau. Tauhid di dalam niat engkau. Memurnikan, membersatukan semua tujuan engkau hanya kepada Allah. Ibadah engkau hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Untuk wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sembelihan engkau, ibadah engkau, kehidupan engkau, kematian engkau harus untuk siapa? Allah. Untuk wajah Allah saja. Ini perlu perjuangan luar biasa. Perlu engkau tahu apa artinya tauhid, bagaimana mewujudkannya, bagaimana mempraktik perkara tauhid, bagaimana tauhid ini nampak di dalam setiap kondisi dan situasi, dalam setiap langkah, dalam setiap amalan secara zahir dan batin. Bagaimana engkau menjauhi dari kesyirikan. Ini perlu perjuangan ya ikhwani. Bayangkan semua ini untuk Ibrahim. Dan Ibrahim alaihi salam berdoa, bermohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah melindungi beliau dari kesyirikan. Kata Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Lindungilah aku dan anak-anak aku agar tidak menyembah berhala-berhala. Ya Rabb. Ibrahim takut, Ibrahim khawatir. Ibrahim ayahnya para nabi, Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, takut, khawatir. Apa kondisi hati kita terhadap masalah ini? Apakah engkau jamin engkau tidak jatuh ke dalam kesyirikan sebelum engkau mati? Atau tidak? Kita harus beribadah antara takut dan harap dan cinta Allah Azza wa Jalla. Takut kita melaksanakan maksiat, takut kita terjatuh ke dalam kesyirikan, takut kita melakukan riya, takut kita melakukan hal yang dibenci Allah dan Rasulnya, dan harap Allah menerima amalan-amalan kita ya ikhwan. Ini kondisi yang harus kita berada di atasnya. Takut dan harap dan cinta. Cinta mendorong engkau, takut mencegah engkau untuk tidak melaksanakan hal yang dibencikan Allah atau diharamkan Allah dan Rasulnya. Harap agar engkau tidak rasa ujub, tidak berbangga-bangga, tidak bersandar atas amalan engkau kerana engkau tidak jamin apakah amalan itu diterima atau tidak. Ini ya ikhwan, sifat yang kedua apa? Tauhid, menjauhi dari segala kesyirikan. Dan ini perlu perjuangan seumur engkau mempelajari bagaimana engkau mewujudkan tauhid. Apa contoh-contoh untuk orang yang segala kehidupannya atas tauhid, yaitu segala para nabi dan rasul, segala para sahabat nabi, segala para imam, para ulama, bagaimana mereka mati atas husnul khatimah, bagaimana mereka sudah mewujudkan tauhid kepada Allah, bagaimana mereka menjauhi dari kesyirikan.
engkau harus mempelajari kisah-kisah para rasul dan para nabi dan para imam dan para awliya. Jika tidak, mustahil. Walaupun engkau mempelajari 1000 buku tauhid, mustahil akan mewujudkannya. Harus ada teladan baik untuk engkau. Oleh kerana itu, kata Allah Azza wa Jalla, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli. Wahai Muhammad, kisah-kisah para rasul yang kami ceritakan kepada engkau agar kami meneguhkan hati engkau. Meneguhkan hati engkau atas tauhid. Meneguhkan hati engkau atas kebaikan. Wa ja'aka fi hadhihi al-haqq. Dan telah datang dalam kisah-kisah itu kebenaran, pelajaran berenggan bagi siapa ya Allah? Bagi orang yang beriman. Barang siapa yang ingin kebenaran, barang siapa yang ingin beringkatan, barang siapa yang ingin belajar, hanya berada di dalam kisah-kisah para rasul. Ini yang kedua. Sifat yang ketiga, ikhwani, adalah jihad fi sabilillah. Bukan jihad fi sabilillah saja. Jihad fi sabilillah sebagaimana mestinya. Dengan jihad yang sebenar-benarnya. Bayangkan ini. Bukan hanya berjihad fi sabilillah saja, bukan. Tetapi berjihad fi sabilillah yang sebenar-benarnya. Bayangkan, berjuang dengan perjuangan yang luar biasa. Dan berjihad fi sabilillah pun jihad fi sabilillah, apa ya ikhwani? Ada hadiah. Yang pertama, apa pun sya'niya jihad fi sabilillah? Apa jenisnya jihad fi sabilillah? Ada 2 soal. Soal yang pertama, apa pun sya'niya? Siapa yang tahu? Ada hadiah. Jika tidak ada jawab, ana yang ambil hadiah ini. Silakan. Menegakkan kalimat Allah. Menegakkan kalimat Allah. Menegakkan kalimat Allah. Silakan. Wa iyyakum. Salah. Tapi tidak salah besar, salah sedikit. Dekat. Apa puncaknya jihad fi sabilillah. Baik, sebelum ini, apa jenis-jenis jihad fi sabilillah? Mudah sekali. Siapa yang tahu? Ada hadiah yang lain. Silakan. Menuntut ilmu agama. Silakan. Ini sifat yang pertama atau syahadat yang pertama, menuntut ilmu agama. Yang kedua, berperang fi sabilillah. Yang ketiga, yang pertama syahadat ilmu, yang kedua syahadat orang musyrikin kufar. Yang ketiga, siapa yang tahu yang ketiga? Sering ada dalam ayat Al-Quran. Berperang hawa nafsu. Masya Allah. Silakan. Jihadun nafs. Jihadun nafs. Yang keempat. Yang pertama jihad ilmu. Yang kedua jihad orang musyrikin. Yang ketiga jihad nafsu. Yang keempat yang keempat mudah sekali. Ada hadiah. Masya Allah, habis hadiah. Anda tidak akan dapat hadiah. Yang keempat, siapa yang tahu? Akhwat, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Apa? Berbakti kepada
Orang tua, Masya Allah, silakan. Ini keempat. Berbakti kepada orang tua. Yang kelima, hawa nafsu, masuk. Silakan, supaya tidak. Habis hadiah ya, kawan. Jihad yang utama juga jihad harta. Sering Allah menggabungkan antara jihad harta dan jihad nafsu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah, berjuanglah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Dan sering Allah mendahului jihad dengan harta daripada jihad dengan nafsu. 5 ayat dalam Al-Quran. Allah mendahului jihad dengan harta daripada jihad dengan nafsu. Dan nafsu di sini artinya dengan nafsu, hawa nafsu dan dengan kufar. Yang sebelumnya jihad dengan harta. 1 ayat saja Allah mendahului harta nafsu dalam sebelum harta. 5 ayat harta sebelum nafsu. 1 ayat saja nafsu sebelum harta. Di antara sifat agama Ibrahim, ikhwani, jihad fi sabilillah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dengan jihad yang sebenar-benarnya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kalian dengan jihad yang sebenar-benarnya. Huwa astafakum. Allah lah yang memilih kalian. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesukaran, kesulitan bagi kalian di dalam agama kalian. Agama ini sangat mudah. Allah tidak menjadikan salat ini 50 fardu, 5 fardu saja. Allah tidak menjadikan setiap tahun harus kita berhaji 1 kali seumur dan untuk yang mampu. Allah tidak menjadikan puasa ini setiap tahun atau setiap bulan, hanya 1 bulan saja setahun. Faham? Allah tidak menjadikan zakat untuk setiap harta, harus ada nisab dan haul. Mudah sekali. Kemudian kata Allah, millata abikum Ibrahim. Demikianlah agama nenek moyang kalian Ibrahim alaihissalam. Artinya agama Ibrahim apa ya ikhwani? Jihad fi sabilillah dengan sebenar-benarnya. Jika engkau menuntut ilmu, ini pun sya'nya jihad fi sabilillah. Kata Allah, wala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi syahadan kabira. Jihadlah, janganlah engkau mengikuti orang musyrik, orang kafir, dan berjuanglah mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Artinya menuntut ilmu ini jihad fi sabilillah. Engkau harus tahu ini. Setiap langkah ke masjid untuk hadir majlis ilmu ini fi sabilillah. Oleh kerana itu setiap langkah engkau berada di atas sayap para malaikat. Engkau duduk di majlis ilmu, ada malaikat turun khusus untuk beristighfar untuk engkau. Ada malaikat khusus turun untuk mendengar nasihat kita. Jumlah mereka sampai arsy Allah. Tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah. Mereka beristighfar untuk engkau, berdoa kebaikan untuk engkau selama engkau duduk di majlis ini. Di akhirnya di majlis ini ada balasan terbaik dari Allah, yaitu kata Allah, kumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian dengan ampunan dari Allah. Buddilah sayyi'atukum hasanat. Aku mengganti keburukan kalian dengan kebaikan. Ya Allah. Siapa yang paling beruntung di antara kita ya ikhwani? Siapa? Siapa? Yang paling maksiat, yang paling banyak maksiat. Yang maksiatnya banyak sekali. Karena jika dia mempunyai 1 juta maksiat, Allah memberikannya 1 juta kebaikan dan menghapuskan semua maksiat. Jika ada yang punya 2 maksiat saja, dia ambil 2 kebaikan. Bayangkan ini semua.
Yang pertama, menuntut ilmu ini harus dengan serius, dengan rajin. Janganlah engkau apa? Dengan malas. Atau jika ada waktu engkau hadir, tidak ada waktu engkau apa? Engkau mencari uzur supaya tidak hadir di sana atau di situ. Jangan. Jadi setiap hari engkau harus ada majlis ilmu. Jika engkau menuntut ilmu, engkau dalam jihad. Jika engkau berjihad, harus mengikuti millah Ibrahim. Wajahidu billahi haqqa jihadi. Berjihadlah kalian dengan sebenar-benarnya. Jika engkau ingin bersedekah, berinfak, harus dengan sebenar-benarnya. Harus dari sedekah yang engkau cintai. Harus dari harta yang engkau sangat sukai. Bukan dari harta yang buruk atau sisa harta yang engkau meremehkan. Jangan, engkau muamalah bersama Allah. Jika engkau berjuang untuk berbakti kepada orang tua, harus sebenar-benarnya. Jika engkau berjuang untuk beribadah kepada Allah, harus sebenar-benarnya. Ini millah Ibrahim alaihissalam. Dari millah Ibrahim ini, ikhwani, ada banyak sifat yang lain. Tapi cukup sampai ini karena dekat azan Isya. Hampir jam 11:30 kan? Lalu ada apa ya ikhwani di bulan Zulhijjah? Dan kenapa saya membuat mukaddimah ini? Karena engkau berada sekarang di zaman yang sangat terbaik. Di hari-hari yang sangat dicintai Allah, yang sangat diagungkan Allah, yang sangat dimuliakan Allah. Kata Rasulullah SAW, "Ma min ayamin," tidak ada hari-hari, "al-amalus salihu fihinna," yang mana perbuatan yang baik dalamnya lebih sukai, lebih agungkan Allah daripada hari-hari yang lain, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Salat fardu yang berada di hari-hari itu lebih baik pahalanya daripada salat fardu di hari-hari yang lain. Perbuatan sunnah yang engkau melakukan pada hari-hari itu lebih agung di sisi Allah pahalanya daripada perbuatan sunnah di hari-hari yang lain. Zikir yang berada pada waktu ini lebih agung di sisi Allah daripada zikir yang berada di zaman-zaman yang lain. Semakin engkau mengagungkan 10 hari ini, semakin Allah mengagungkan engkau. Semakin engkau tahu bagaimana kondisi ketakwaan engkau. Kata Allah, "Dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah para siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, maka itulah tanda ketakwaan hatinya. Bagaimana kita mengagungkan, memuliakan syair Allah Azza wa Jal 10 hari ini ya ikhwani, kita akan serius di dalamnya. Kita akan melaksanakan ibadah dengan ihsan kepada Allah Jalla Jalaluh. Salat fardu harus kita membaguskan, menyempurnakan salat fardu. Nafilah harus kita menyempurnakan nafilah dengan ihsan kepada Allah Jalla Jalaluh. Harus mengetahui ini. Allah bukan menciptakan kita untuk beribadah saja. Beribadah saja salah. Siapa yang jawab? Kenapa Allah menciptakan kita? Ada hadiah. Kenapa Allah menciptakan kita? Beribadah saja? Akhwat mau jawab, silakan akhwat. Ana tidak dengar. Untuk beribadah kepada Allah saja salah. Silakan. Apa? Mau tauhid masuk ke dalam ibadah. Makna ibadah tauhid. Untuk menjadi khalifah ini tugas. Tujuan utama. Mau khalifah ini untuk mewujudkan tujuan Allah di pada manusia.
ada hal yang lain. Siapa yang tahu, kasih hadiah. Silakan yang jawab. Ada yang bisa jawab? Siapa yang tahu? Untuk menambahkan syariah. Salah. Apa tujuan utama Allah mewujudkan kita di dunia? Tidak ada yang bisa jawab. Termasuk dalam jawaban ibadah. Tapi ibadah saja tidak. Apa? Makna ibadah, yani tauhid Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bisa tahu? Masya Allah. Ahsan ya akhi. Ini Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian agar menuji kalian siapa di antara kalian yang lebih ahsan, lebih afdal, lebih terbaik amalannya. Bukan hanya siapa yang beramal, bukan hanya siapa yang beribadah, tetapi siapa yang lebih terbaik amalannya, lebih ahsan amalannya. Itu dalam makna ihsan. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami menjadikan apa yang berada di atas bumi, apa aja berada di atas bumi, perhiasan baginya. Kenapa ya Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar menuji kalian siapa di antara kalian yang lebih ahsan amalannya. Lebih ahsan salatnya, lebih ahsan doanya, lebih ahsan zakatnya, lebih ahsan sedekahnya, lebih ahsan ilmunya, lebih ahsan dakwahnya. Paham ya ikhwani? Kau harus tahu ini. Harus berlumba-lumba. Siapa yang lebih ahsan amalannya? Oleh kerana itu ikhwani, sebelum hari ini kita harus berjuang dengan yang sebenar-benarnya untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak ada amalan lebih terbaik daripada amalan jika fardu yang sangat terbaik yang kita melaksanakannya di dalam 10 hari ini. Jika ada sunnah yang sangat terbaik yang kita melaksanakannya di dalam 10 hari ini. Faham ya ikhwani? Kata para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Sekalipun jihad fi sabilillah. Kata Rasul, yang jihad fi sabilillah ini, kalau orang berjihad fi sabilillah, amalan itu lebih terbaik daripada orang yang melaksanakan ibadah di 10 hari ini. Kata Rasul, sekalipun jihad fi sabilillah, kecuali orang yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya dan tidak kembali dengan keduanya dengan sedikit pun. Baik, ada apa ya ikhwan ini? Kenapa Allah memuliakan 10 hari ini? Kenapa? Apa tandanya? Yang pertama, Allah menyempurnakan agamanya untuk kita di 10 hari ini, di hari Arafah. Harian 10, harian 9. Allah menyempurnakan agama Islam. Ada seorang Yahudi datang kepada Rasul, kepada Umar bin Khattab, berkata, ya Amirul Mukminin, ada salah satu ayat dalam kitab kalian, dalam Al-Quran, turunkan kepada atas kalian. Jika diturunkan atas kita kaum Yahud, kita menjadikan hari itu hari raya.
Kata Umar, ayat apa? Lalu orang hari itu membaca firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku menyempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan kecukupan nikmatku atas kalian. Nikmat yang paling besar, waktu agama sudah sempurna. Tidak ada nikmat melebihi nikmat ini kecuali Allah meridai perbuatan engkau. Wa raditu lakum al-Islam madina, dan aku meridai Islam sebagai agama untuk kalian. Kata Umar, aku mengetahui kapan itu turun, waktu apa dan hari apa. Itu turun waktu hari Arafah, ba'd asar. Paham? Ini peristiwa yang pertama dalam 10 hari ini, akhwan. Allah menyempurnakan agama. Engkau harus tahu bagaimana Allah menyempurnakan agama atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah menyempurnakan agama. Jika engkau mempelajari sirah nabawiyah, bagaimana Nabi berjuang keluar dari perang ke perang yang lain, dari kesulitan ke kesulitan yang lain, semua umur beliau, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum berjuang dengan darah mereka, dengan waktu mereka, umur mereka, keluarga mereka. Engkau akan tahu bagaimana kenikmatan Allah yang paling besar. Maka Allah menyempurnakan agama ini. Jika engkau mempelajari biografi para sahabat Nabi yang sudah mereka berangkat dari Madinah, dari Makkah ke semua dunia untuk menyebarkan agama Islam, bagaimana mereka meninggalkan tempat yang paling dicintai Allah agar mereka menyebarkan agama Islam. Engkau akan mengagunkan firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jika engkau mengetahui bagaimana para ulama berjuang dengan sebenar-benarnya agar menjaga, agar menghafal, agar mendengar satu hadis atau satu ayat, maka engkau akan memuliakan firman Allah. Hari ini kesempurnakan agama untuk kalian. Paham? Gitu ikhwani. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, Allah juga menyempurnakan nikmatnya atas Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Nabi Musa, ikhwani, Allah menurunkan Taurat, kitabnya Musa atasnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan sebelum Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan atau menyebutkan hal ini, Allah menyebutkan firman-Nya, wa idh ja'alna wa idh najjaynakum wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adab. Dan ingatlah ketika kami, wahai Musa, ketika kami menyelamatkanmu dan kaummu dari siksaan Fir'aun dan tentaranya, yang mana mereka membunuh anak-anak laki kalian dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Dan dalam demikian kesiksaan yang sangat besar, cobaan yang sangat besar dari Tuhan kalian. Wa idh wa'adna Musa 30 laila. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 30 malam. 30 malam agar apa, ya ikhwani? Agar beliau menerima Taurat dari Allah, dari langit. Dan beliau membawa banyak dari orang yang mulia dari kaum Musa, agar mereka bersaksi waktu Taurat turunnya kepada Musa, dan waktu Musa berbicara langsung kepada Allah di Gunung Saina, Tur. Kata Allah, wa atmamnaha bi'ashr, dan kami menyempurnakannya dengan 10 malam lagi. Akhirnya Allah menentukan waktu ini 40 malam. 40 malam terjatuh di hari apa? Hari Arafah. Hari Arafah.
Ada apa di 10 hari ini ya ikhwani? Selain itu, ada hari Arafah. Hari yang mana Allah Azza wa Jalla berbangga-bangga di hadapan para malaikat dengan hambanya. Allah turun di langit yang pertama. Allah sangat dekat kepada hambanya. Allah mengampuni dosanya semua. Orang yang berhaji. Hari yang mana Allah Azza wa Jalla membebaskan banyak orang dari neraka Jahannam. Semoga Allah Azza wa Jalla dengan kemuliaannya dan rahmatnya membebaskan kita semuanya, semua kita dari api neraka dan berikan untuk kita surga Firdaus tanpa hisab dan adab. Amin ya rabbal alamin. Oleh kerana itu ikhwani, sudah azan Isya kan? Sudah lama kan? Masya Allah. Baik, kita dengar azan Isya, kemudian lanjut insyaAllah sampai jam 12. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang kita harus melakukan untuk 10 hari ini, ikhwani? Ibadah yang sangat utama setelah melaksanakan fardu dengan sebaik-baiknya adalah ibadah zikir. Ibadah zikir. Allah memuliakan 10 hari ini dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, wal fajri wa layalin ashr. Demi fajr dan demi 10 malam. Kata Abdullah ibn Abbas dan Ikrimah dan yang lain, 10 malam ini artinya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yadhkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Kata ahli tafsir, itu hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian hadis riwayat Ahmad, tidak ada hari-hari yang amalan yang kebajikan lebih terbaik, lebih diagungkan Allah daripada hari-hari itu. Fa'aksiru fihinna minat takbiri wa tahlil wa tahmid. Maka berbanyaklah dalamnya dengan takbir dan tahmid dan tahlil. Dan kata Yazid bin Abi Ziyad, aku melihat Al-Fudail bin Iyad dan Mujahid bin Jabr dan Abdurrahman bin Abi Layla dan yang lain dan fuqaha ahli Madinah, mereka bertakbir, bertahmid, bertahlil di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ibadah yang paling utama ibadah zikir. Ibadah zikir baik untuk orang yang berhaji atau orang yang tidak berhaji. Zikir. Zikir ini ibadah yang sangat diagungkan Allah, yang sangat dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada orang berkata, aku memilih berpuasa. Puasa amalan baik. Tapi amalan yang lebih terbaik pada hari-hari itu zikir. Zikir ya kawan. Antum mungkin menakjubkan jika saya mengatakan tidak pernah Nabi melaksanakan ibadah puasa di 10 hari ini. Baik Nabi maupun sahabat Nabi tidak pernah puasa. Tidak ada hadis sahih pun ya bahwa Nabi SAW tetap berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak berarti engkau tidak berpuasa. Silahkan mau berpuasa silahkan, karena puasa ini termasuk ke dalam amalan salih. Kata Rasulullah, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna. Tidak ada hari-hari yang amalan kebaikan itu di dalamnya lebih baik di sisi Allah daripada hari-hari yang lain, yaitu 10 hari itu. Termasuk ke dalam amalan salih. Puasa, mau puasa silahkan. Tapi saya bicara tentang apa? Amalan yang ditentukan oleh syariat, yaitu zikir yang pertama. Alas. Taban itu setelah amalan fardu seperti apa? Haji untuk orang yang bisa untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah di 10 hari ini. Amalan kedua, amalan yang kebaikannya untuk orang lain. Seperti sedekah. Seperti sedekah. Sedekah ini atau amalan yang sangat terbaik ya ikhwani, bukan amalan yang berkaitan engkau saja. Salat, kebaikannya untukmu atau untukmu dan orang lain? Untukmu saja. Zikir untukmu dan atau untuk orang lain? Untukmu saja. Gitulah amalan yang sangat terbaik jika kebaikannya berpindah kepada orang lain, seperti sedekah. Seperti sedekah ya ikhwan. Paham? Dan sedekah yang paling terbaik yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Bagaimana kondisi sedekah jariyah? Karena umur engkau itu terbatas. Nafas engkau itu terhitung. Kata Allah, innama na'uddu lahum 'adda. Sungguhnya kami menghitung nafas mereka bernafas-nafas. Jika nafas mereka habis yang ditentukan Allah, sudah engkau akan meninggal dunia. Paham? Jika umur engkau
ada batasan baginya. Jika nafas engkau berbuat ada batasan baginya, amalan engkau juga sangat sedikit, tidak bisa menyelamatkan engkau. Tidak mampu untuk mengantarkan engkau ke bentuk surga, bukan masuk untuk bentuk surga saja. Oleh karena itu, orang yang pandai, yang mengalirkan amalan kebaikan supaya dia terus menerus mengalir setelah dia meninggal dunia, walaupun sedikit, tidak ada masalah. Sedikit di mata engkau dan dia akan dibesarkan di mata Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ma tasaddaqa muslimun," tidak ada seorang muslim bersedekah dari harta yang baik walaupun setengah biji kurma, kecuali Allah akan menambil harta itu dengan tangan kanannya. Allah akan memelihara sedekah tersebut hingga pada hari kiamat akan seperti gunung Uhud. Setengah biji kurma akan seperti gunung Uhud. Ya Allah. Yani mungkin orang bersedekah dengan betul seperti ini, tapi di sisi Allah akan ditulis engkau bersedekah dengan sungai, seperti sungai Siak dari awal sampai akhir. Ya Allah, bagaimana batasan pahalanya? Tidak ada orang yang mengetahui kecuali Allah. Supaya engkau paham ini, semua amalan ada batasan baginya kecuali amalan sedekah. Pahalanya tidak bisa dihitung ya ikhwani. Nabi SAW bersabda, man ihtabasa farasan fi sabilillah, barang siapa memelihara sebuah kuda fi sabilillah, kuda wakaf untuk Allah karena iman kepada Allah, membenarkan janji Allah, kecuali air kencingnya, minumannya, keturunannya, makanannya akan di dalam timbanan kebaikannya pada hari kiamat. Subhanallah. Ini kuda tersekaran, orang menwakafkan satu orang untuk menuntut ilmu. Ada seorang dari para muslimin miskin, ada Allah berikannya kelebihan harta. Wahai si fulan, ayolah anta wakaf untuk saya, semua umur engkau atas saya, semua kebutuhan engkau, keluarga engkau atas saya. Yang penting engkau fokus untuk belajar ilmu. Ya Allah, wallahi ya ikhwah, umat kita tidak akan teguh atas kebaikan kecuali kita mulai melakukan hal seperti ini. Menwakaf tanah untuk Allah, menwakaf satu tiang di dalam masjid untuk Allah. Tidak harus engkau membangun semua masjid, tidak bisa. Bisa buat satu batu dalam masjid, bisa buat satu keramik dalam masjid, bisa buat satu tiang di dalam masjid. Subhanallah ya ikhwani, gitu orang yang ingin ada investasi untuk akhirat. Masalah wakaf ini masalah yang menghidupkan umat kita. Kapan umat kita sudah umat yang paling dihina? Kenapa ikhwani? Karena tidak ada masalah wakaf ini tidak tersebar seperti dahulu. Dahulu ummah membawa mesin-mesin. Faham? Ada min wakaf bina. Dalam kalau engkau membalas dari masalah wakaf dalam sejarah Islam, ada min wakaf bina untuk para menuntut ilmu. Ada min wakaf kertas untuk para menuntut ilmu. Ada min wakaf pakaian setiap tahun, pakaian untuk setiap orang menuntut ilmu. Ada masalah 10, ada 5 pakaian untuk dia setiap tahun. Ada min wakaf rumah untuk para menuntut ilmu. Ada min wakaf sekolah. Wakaf ini banyak sekali, luas sekali ya ikhwan. Bahkan yang masalah wakaf ini yang aneh sekali yang saya baca, ada seorang yang wakaf rumahnya untuk wanita yang berkelahi sama suaminya atau dicerai oleh suaminya. Wakaf rumah untuk mereka. Tahu kenapa? Karena wanita ini yang marah, yang sedih, yang diusir, yang berkelahi sama suaminya, jika dia pergi kepada orang tuanya, apa yang terjadi? Masalah akan dibesarkan. Atau mungkin orang tuanya itu tidak ada di negeri ini atau sudah meninggal. Jika wanita ini tidak ada yang melindungi mereka, apa yang terjadi untuk mereka? Akan senjata di tangan syaitan. Bahkan ada yang menwakaf makanan untuk hewan, kucing dan anjing. Masalah wakaf ini kalau engkau mempelajari luar biasa ya ikhwan.
Luar biasa. Bayangkan kalau engkau menwakafkan satu orang menuntut ilmu atau satu orang da'i kepada Allah Azza wa Jalla. Semua kebutuhannya atas engkau. Semua perjuangan mereka, semua nafas mereka, semua kotoran mereka, semua makanan mereka, minuman mereka, semua petunjuk yang tersebar oleh mereka akan di dalam timbangan kebaikan engkau. Semua orang yang memperbaiki ibadahnya, akidahnya oleh mereka di dalam timbangan kebaikan engkau. Tidak ada batasan bagi masalah namanya sedekah jariah. Oleh kerana itu, ikhwani, janganlah engkau meninggal dunia kecuali ada sedekah jariah. Ini orang yang pandai cari sedekah jariah. Jika antum di sini, alhamdulillah ada pintu terbuka untuk surga. Ada lahan dibebaskan untuk jadi funduk supaya orang bisa belajar syariah, Quran dan sunnah Nabi SAW. Ada amalan lebih agung daripada itu. Faham? Jika engkau mampu, silakan. Jika engkau mampu menwakafkan berapa orang menuntut ilmu sampai mereka selesai menuntut ilmu atau sampai mereka mati, engkau harus lakukan. Yani anak datang kepada saya, salah seorang kaya sekali, menganis sekali. Kenapa? Saya ingin sekali anak saya itu jadi alim. Ternyata anaknya nakal. Saya bilang sama dia, Pak, anak engkau tidak mau sama sekali. Tapi anak para muslimin banyak. Jadi engkau ingin anakmu khusus supaya engkau nanti berbangga, anak saya jadi alim. Jika engkau ingin pahala, engkau bisa dapat pahala bahkan lebih banyak daripada yang engkau ini. Bisa engkau menwakafkan 10 orang atau 1 orang dari para muslimin yang tidak mampu untuk mereka mempelajari ilmu. Mereka yang pintar, engkau memilih mereka dan engkau memelihara mereka sampai mereka selesai. Engkau akan dapat pahala sempurna. Salah sedekah, ikhwani, amalan yang sangat-sangat terbaik. Paham, ikhwani? Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ini agar kita rajin di dalam masalah ini. Sedekah yang utama, sedekah jariah. Semua amal anak Adam akan terputus jika dia meninggal, kecuali ada sedekah jariah, ada anak saleh, ada ilmu yang bermanfaat dari beliau. Dan ilmu yang bermanfaat, anak saleh, sedekah jariah ini terkumpul jika engkau menwakafkan seorang bisa menuntut ilmu untuk menyebarkan ilmu. Subhanallah. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemampuan untuk kita bisa melakukan hal seperti ini. Baik, ikhwani, amalan yang berikutnya di 10 hari ini ibadah kurban. Ibadah kurban. Setelah ibadah kurban juga ibadah silaturrahim. Ibadah silaturrahim dan ibadah kurban. Ada yang berkata harus kita membagi ini sepertiga. Sebenarnya tidak ada dalil yang berkata harus kita membagi kurban sepertiga. Tidak ada dalil sama sekali. Paham? Ini ijtihad dari sebagian ulama. Yang penting dari masalah kurban, engkau pilih. Engkau makan keluarga engkau dan berikan makan untuk. Kata Allah Azza wa Jalla, fa'ati'imu minha, fakulu minha wa ati'imul al-qani'a wal mu'tar. Kulu minha, makanlah dari kurban engkau. Alas. Wa ati'imul qani'a wal mu'tar. Ati'imul qani'a, orang yang malu miskin dan tapi malu untuk minta, engkau harus berikan mereka. Paham? Terkadang ada orang bagikan kubul, orang malu untuk dia bagi kebagi, ana mau daging saya. Ini tidak bagus. Janganlah engkau menghinakan mereka. Engkau serahkan ada seorang sama anta bisa membagi ke rumah mereka supaya engkau menjaga kemuliaan mereka. Tapi engkau kasih mereka kubun, serahkan yang ini daging datang. Ini tidak bagus sama sekali kalau ada seperti ini. Fa'ati'imul qani'a, berikanlah makanan untuk qani'. Qani' itu orang yang miskin tapi dia malu, dia mustahil dia minta. Wal mu'tar, mu'tar yaitu apa? Orang yang meminta daging dari engkau. Paham?
Ini saja. Tapi untuk membagi sepertiga-sepertiga tidak ada dalil sahih dari masalah ini. Faham? Baik. Kemudian silaturrahim. Kenapa silaturrahim ya ikhwani? Karena silaturrahim ini jika engkau menyambung silaturrahim, Allah menyambung antara engkau dan Allah Azza wa Jalla. Allah berikan taufik untuk engkau. Barakah dalam rezeki engkau, barakah dalam umur engkau, barakah dalam perbuatan engkau. Faham ya ikhwani? Kemudian hal yang sangat agung juga dalam 10 hari ini doa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa. Karena doa termasuk ke dalam ibadah. Bahkan doa huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau doa. Dan janganlah engkau menutupi pintu-pintu langit dengan maksiat. Dan engkau apa? Merasa terlembatannya, terkabulnya doa. Engkau harus pandai. Engkau sebelum engkau berdoa, engkau istighfar, taubah. Jika bisa sedekah sebelum doa, sedekah. Supaya engkau apa? Melaksanakan amalan kebaikan. Setelah engkau berdoa, engkau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, kemudian engkau meminta dari Allah Azza wa Jalla. Terus menerus. Terus menerus. Doa yang sangat agung juga di hal ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Hal yang agung dalam 10 hari ini, janganlah engkau menzalimi diri engkau. Jangan menzalimi diri engkau dengan maksiat. Jangan menzalimi diri engkau dengan meninggalkan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Bentuk kezaliman kepada diri sendiri untuk melakukan maksiat atau meninggalkan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyib, kita buka berapa menit ke depan untuk yang ingin bertanya, silakan. Kita membahas muslimin dan muslimat yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih Ustaz, masalah wakaf. Kita kan mewakafkan tanah apa Ustaz? Bulan pertama, bulan kedua itu diambil sama pengurus. Diambil Diambil aslinya sama pengurus. Diambil sama? Pengurus yang ngurus wakaf. Ya, diambil oleh mereka. Nah, jadi bulan ketiga dalam uangnya dan seterusnya nggak diambil lagi sih. Jadi hasilnya itu bisa makan lagi, boleh nggak? Maksud menwakafkan hasil tanah. Iya, mesti kita mewakafkan hasil tanaman itu. Tanah ini ada masa dan sawit. Iya. Menwakafkan Sawit. buah sawit. Pohon sawit. Pohon sawit. Menwakafkan pohon ini untuk Allah Azza wa Jalla. Iya. Lalu penerus ambil. Diambil buahnya, hasilnya dijual untuk yang akan mewakafkan untuk masjid atau Iya ya. Lalu dia 1 bulan 2 bulan tidak ambil. Nah, bulan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya hasilnya itu boleh diambil lagi untuk kita makan. Tidak. Engkau sudah menwakafkan ini untuk Allah. Tidak boleh engkau kembali paham dalam masalah ini, karena ini sudah keluar dari milik engkau. Sudah milik Allah Azza, milik masyarakat. Lalu jika dia tidak ambil, kalau ada orang bisa menambil ini, kemudian engkau buat dalam salah satu masjid atau sekolah atau apa aja untuk Allah Azza wa Jalla, bikin dan kasih gaji untuk orang yang penerus. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Kemudian kita lihat ke ibu-ibu, jika ada pertanyaan silakan. Ada ibu? Ada yang ingin bertanya? Berikan apa? Jika tidak ada, Apa? Ada. Silakan. silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau bertanya apa boleh menggabungkan niat sholat sunnah seperti niat sholat sunnah wudhu dengan sholat pemilihan? Apa? Itu aja. Apa? Menggabungkan niat Min apa? menggabungkan Niat. dengan satu niat dua Boleh kita menggabungkan niat untuk melaksanakan amalan sunnah? Seperti apa? Yani, ana mau tahu seperti apa menggabungkan niat. Harus menjelaskan. Yani, misal supaya faedah akan luas. Boleh saya menggabungkan berapa niat untuk salah satu amalan sunnah, berapa amalan sunnah? Seperti orang ingin kurban dan belum akikah. Bikin satu kurban dan akikah di satu sembelihan. Ada salah satu domba, dia ada niat kurban dan niat akikah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena sebab kurban beda sama sebabnya akikah. Tidak boleh menggabungkan. Paham? Tahu seperti apa? Seperti ada hutan. Orang menambil hutan dari engkau masalah 1 juta. Setelah 1 bulan menambil hutan lagi 1 juta. Boleh engkau bayar 1 juta saja berkata ini niat untuk 2 juta. Saya boleh? Sama. Jika sebab amalan yang pertama dalam kedua beda, paham? Tidak boleh menggabungkan. Tidak boleh menggabungkan. Wallahu a'lam. Nah. silakan dari Imam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hari Jumat besok kan kita insya Allah itu hari bulan Adha. Iya. Itu hari Jumat ya. Ya. Mungkin kita bisa menjelaskan mengenai di khutbah itu ada 2 ya. Kewajiban sholat satu akan gugur. Cuman penjelasannya mungkin bisa dijelaskan mengenai. Baik, Jamil. Jika salat Jumat digabungkan sama salat Id, salah satu hari ada salat Id, salat Jumat, apakah gugur salah satunya atau tidak? Ada khilaf antara ulama. Ada pendapat yang pertama berkata harus salat Jumat, harus salat Id. Bahkan salat Jumat wajib, salat Id ada khilaf apakah dia wajib atau sunnah muakkadah. Atau sunnah muakkadah. Baik, jika ada khilaf dalam satu hal untuk salat Id. Salat Id bisa menjatuhkan Jumat? Mustahil. Apalagi tidak ada hadis sahih sama sekali yang berkata Nabi SAW pernah melaksanakan salah satu hal dari keduanya. Dan sudah pernah Nabi ada salat Jumat dan salat Id, Nabi salat keduanya. Dan tidak membuat keringanan untuk orang yang ini tidak mau salat Jumat, silahkan. Tidak ada hadis sahih. Paham? Ini pendapat yang pertama, harus salat Jumat, harus salat Id. Pendapat yang kedua berkata, jika engkau melaksanakan salat Id, boleh engkau salat Jumat ini salat zuhur saja dan salat di rumah engkau. Paham? Ini pendapat yang kedua berdasarkan hadis-hadis yang salah. Hadis-hadis yang salah, yang di dalamnya Nabi salat Id kemudian berkata barang siapa yang ingin Jumat silakan, yang tidak ingin silakan. Nabi kasih keringanan. Tapi hadis ini munkar, syaz, namanya salah. Yang benar Nabi salat keduanya dan tidak pernah berikan keringanan untuk orang yang tidak mau salat Jumat. Ini yang benar, wallahu alam. Kita salat Id dan salat Jumat Falas dalam waktunya, bahkan salat Jumat ini lebih kuat daripada salat Id. Salat Id ada khilaf, tidak ada khilaf di dalam salat Jumat bahwasanya dia wajib. Tapi ada khilaf dalam apa? Salat Id, apa hukumnya? Apakah wajib atau mustahab atau sunnah? Tapi salat Jumat tidak ada khilaf. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada hadis sahih menggugurkan salat Jumat. Paham? Lalu kita wajib salat Id dan salat Jumat, wallahu taala a'lam. Ya. Orang yang berkorban 10
bagi sahabat kita itu dan boleh bapak. Ya. Apa hukum memotong kuku dan rambut untuk orang yang ingin berkurban jika ada hilal Zulhijjah? Ada hadis riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha, barang siapa yang ingin berkurban dan sudah ada tiba hilal Zulhijjah, maka dia tidak boleh menambil dari kukuhnya atau rambutnya sampai dia berkurban. Ini hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini bertentangan sama hadis riwayat Aisyah. Riwayat Aisyah dalam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya menyiapkan hadi kurban Rasulullah yang akan diutus yang akan mengutusnya ke Makkah. Sembelihan. Kemudian membuat perhiasan di atasnya. Dan Nabi tidak pernah mengharamkan apa yang diharamkan atas orang yang berhaji. Seperti apa? Seperti buat parfum atau jima atau menambil dari rambutnya atau kukuhnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha bertentangan sama hadis Ummu Salamah. Ada sebagian muhaddisin berkata hadis Ummu Salamah ini mauquf. Mauquf artinya pendapat Ummu Salamah. Ada muhaddisin Allah yang berkata bahkan ini hadis marfu' sabda Nabi SAW. Paham? Lalu sebagian fuqaha berkata dari hadis Ummu Salamah dan dari hadis Aisyah anha artinya ini hanya makruh saja. Hukumnya apa? Makruh, bukan haram. Bukan haram. Yani orang yang ingin berkurban, jika dia menambil dari kuku atau dari rambut, apakah kurbannya batal? Tidak batal. Kurbannya sah. Kurbannya sah. Tapi dia melakukan amalan yang makruh saja. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat yang lain berkata haram berdasarkan hadis siapa? Ummu Salamah. Pendapat yang ketiga berkata apa? Mubah. Boleh kita memotong kuku dan rambut. Paham? Pendapat yang ketiga. Karena kekuatannya hadis Aisyah daripada hadis Ummu Salamah. Hadis Aisyah lebih kuat. Yaitu Nabi menutus kurbannya ke Makkah untuk disembelih di Makkah dan Nabi tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh orang yang berihram, yang berhaji. Paham? Sedangkan dan ulama sebagai tentang hadis Aisyah. Sedangkan hadis Ummu Salamah ulama khilaf. Apakah hadis ini mauquf atau mauquf atas Ummu Salamah atau marfu'? Bahkan ada yang berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha memahami perintah ini salah. Perintah ini terjatuh untuk orang yang berihram, yang ingin berhaji. Paham? Ya, artinya ada khilaf antara ulama dalam hadis Ummu Salamah. Oleh kerana itu ada tiga pendapat yang kuat wallahu a'lam yang berkata boleh kita menambil dari rambut atau kuku bagi orang yang ingin berkurban. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah. Terakhir untuk ummahat, satu kali lagi setelah itu kita tutup. Silakan jika ada. Dari ummahat ada? Kalau tidak ada kita tutup. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya? Ya. Kita berubah yang biasa kita sholat, apakah dengan masjid yang kita jauh? Karena ini saya, maknanya kalau kamu ini kan kalau berubah itu dia di masjid kan. Kembali itu hewannya itu di masjid. Apa? Hewannya itu penyembelihannya di masjid. Iya, iya. Jadi ada beberapa ekor ikan nanti sekitar itu dibagi semua. Nah, bukan. Yang kedua, kita ditanya apakah lebih afdol masjid yang dekat rumah atau yang jauh? Karena yang namanya masjid jauh sudah bukan yang jauh, kita beranggapan daging kita
akan dimakan dengan ibaratnya bergerakkan dengan orang soleh. Gitu. Dengan orang soleh. Kalau yang di perkumpulan kita ibaratnya ya karena tahu setiap kurban kita dapat kurban dapat juga. Paham saya? Saya usaha untuk paham. Maksudnya masjid dekat dengan rumah kita atau yang lain gitu. Kata lebih afdal ini tergantung maslahatnya. Tidak ada nas berkata yang lebih afdal yang dekat atau jauh. Tidak ada nas. Artinya ini tergantung kepada maslahahnya. Masalahnya yang sekitar masjid yang dekat rumah ini ada banyak kurban mencukupi mereka, paham? Yang masjid yang jauh, masalah kurban di sana sedikit dan jumlah rakyat di sana banyak, kita kasih sana lebih miskin, paham? Lebih miskin, wallahu alam. Karena masalah kurban, siapa yang memilih, apakah engkau atau kita kasih ke masjid atau ada panitia? Tidak ada nas, ini namanya ijtihad. Ini namanya ijtihad. Lalu apa yang masalahnya lebih tinggi, engkau memilih. Wallahu a'lam. Nah. Taib, afwan ya ikhwani, jika ada kesalahan dari saya atau ada kekurangan dari saya, paham? Atau saya sudah janji sampai jam 12, tapi saya melihat Ba'dar sudah nantuk, lalu sampai dia masuk ke kamar di belakang tidur, paham? Lalu kita berhenti sini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita sampaikan ini di timbangan kebaikan kita semua, melindungi kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami, juga kaum yang sunat